Aku bukan pengecut, aku siap mengko Usyk. Tyson Fury membutuhkan 11 jahitan di mata kanannya sambil berkoar dirinya bukan pengecut dan siap mengko Alexander Usyk. Pertarungan kejuaraan kelas berat tak terbantahkan yang dijuluki sebagai Ring of Fire, menjadi kacau pada hari Jumat ketika Tyson Fury menderita luka di mata kanannya. Jelas saya sangat kecewa. Saya telah berada di kamp pelatihan untuk waktu yang lama. Saya telah berada jauh dari keluarga saya di Arab Saudi selama 5 minggu, berlatih. Ini bukan berkah yang tersembunyi. Saya menerima kehendak Tuhan apa adanya. Saya berada dalam kondisi yang luar biasa, siap untuk bertarung. Saya yakin 100% bahwa saya akan mencetak KO atas Usyk. Tidak ada keraguan dalam pikiran saya. Saya 100% siap, kata Tyson Fury. Pertarungan Tyson Fury vs Alexander Usyk seharusnya berlangsung pada tanggal 17 Februari namun dalam kurun waktu hampir 24 jam. Tanggal baru segera diumumkan pada tanggal 18 Mei memberikan Tyson Fury waktu lebih dari 3 bulan untuk pulih dari cederanya. Fury 3401, 24 KO, menceritakan detail dari insiden tersebut pada hari Sabtu dalam sebuah wawancara di The MMA Hour yang juga menghadirkan Usyk, 21-0, 14 KO, manajer Usyk, Egis Klimas, dan Turki Alalsi, ketua otoritas hiburan umum Arab Saudi. Saya mengatur untuk melakukan sparring 12 ronde dengan 4 orang yang berbeda pada hari Jumat, jelas Fury. Pada ronde kelima saya terkena sikut di mata saya terbelah, dan jelas saya harus pergi ke rumah sakit dan mendapatkan 11 jahitan. Mereka memiliki laporan medis, mereka memiliki segalanya. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh siapapun untuk mendapatkan luka dalam sparring, hal itu tidak akan terjadi. Saya belum pernah mengalaminya sebelumnya, pertama kali untuk semuanya, paparnya. Insiden hari Jumat itu menandai luka signifikan kedua yang diderita Fury di dekat mata kanannya. Dalam kemenangannya di tahun 2019 melawan Otto Wallin, Fury mengalami luka dalam di dekat mata kanannya yang membutuhkan 47 jahitan dan operasi plastik. Klimas memiliki kata-kata pilihan untuk Fury pada hari Jumat, menyebutnya pengecut dan menuduh bahwa petinju Inggris itu dengan sengaja menyebabkan luka itu untuk mundur dari pertarungan. Selama percakapan grup pada hari Sabtu, Alalsi mengatakan bahwa Fury segera bersikeras agar pertarungan tetap berlangsung sesuai rencana, pada tanggal 17 Februari sebelum tanggal baru akhirnya disepakati. Fury kemudian menyerang Klimas. Mengapa saya tidak ingin bertarung demi bayaran terbesar dalam hidup saya? Saya menghabiskan 10 minggu di pemusatan latihan. Mengapa? Mengapa saya tidak ingin bertarung? Kata Fury. Anda adalah tikus sialan. Anda tidak pernah bertarung dalam hidup Anda dan Anda menyebut saya pengecut, tikus bajingan. Egis, jangan pernah menyebut saya pengecut lagi. Aku sudah menjalani 35 pertandingan profesional. Aku sudah bertinju selama 18 tahun dalam hidupku. Aku telah naik ke atas kanvas dari pemukul terbesar dalam sejarah untuk menang. Saya tidak pernah menjadi pengecut, tidak pernah mundur dari siapapun dalam hidup saya. Anda semua akan menjadi finito. Kalian semua akan bekerja untuk saya sebagai tukang buang sampah, kalian bajingan kecil yang jelek, paparnya. Fury juga membahas foto-foto yang ia bagikan di media sosial dan menegaskan bahwa itu adalah foto-foto terbaru. Jorge Capetillo, juru rawat Fury, mengatakan pada hari Jumat bahwa juara kelas berat WBC itu akan membutuhkan waktu 90 hari untuk menyembuhkan lukanya. Saya berada dalam kondisi yang fantastis. Saya telah berlatih sangat keras dengan diet yang baik dan siap untuk bertarung, kata Fury. Tyson Fury vs Alexander Usyk memakai 6 juri untuk menghindari kontroversi yang membunuh tinju dalam pertarungan bersejarah kelas berat yang memperebutkan 4 sabuk. Tyson Fury vs Alexander Usyk akan menjadi pertarungan bersejarah dengan format baru setelah petisi darurat diluncurkan WBC. Kepala WBC memberikan penjelasan penuh semangat untuk menghindari kontroversi yang membunuh tinju. Pertarungan Tyson Fury vs Alexander Usyk akan menghasilkan seorang juara dunia kelas berat yang tak terbantahkan. Dan ini juga dapat menjadi debut bagi format baru yang dramatis saat keduanya berhadapan.
Hal ini dikarenakan Presiden WBC, Mauricio Sulaiman, menginginkan adanya 6 juri dalam pertarungan ini, bukan 3 juri seperti biasanya. Dan dia bahkan telah meluncurkan petisi darurat untuk meloloskan usulan radikal tersebut. Hal ini termasuk Sulaiman yang menghubungi organisasi-organisasi saingannya, WBA, IBF dan WBO, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam pertarungan, untuk mengajak mereka bergabung. Berbagai pertarungan besar telah diwarnai kontroversi terkait penilaian juri, seperti kemenangan Fury atas Francis Ngannou dan kemenangan kontroversial Josh Taylor atas Jack Catterall pada tahun 2022. Ada juga tanda tanya besar atas kemenangan Ray Vargas yang mempertahankan sabuk juara kelas bulu melawan Nick Ball meski sempat terjatuh 2 kali. Dan menggandakan jumlah juri dapat membantu memberantas kecurangan yang merusak hasil pertandingan. Sulaiman mengatakan kepada Boxing Scene, apa yang kita lihat minggu lalu di Arab Saudi adalah contoh lain dari betapa rapuhnya kepemimpinan di seluruh dunia. Kita melihat seorang juri memberikan kemenangan besar dan juri lain memberikan kemenangan pada lawannya. Kontroversi seperti yang terjadi pada pertarungan Fury vs Usyk akan membunuh tinju. Pertarungan, terutama yang berada di level tertinggi ini, layak mendapatkan hal ini. Maka saya mengajukan proposal ini sekarang kepada semua badan tinju resmi, promotor, dan petarung. Ini harus menjadi sesuatu yang kita semua setujui. Fury dan Usyk akhirnya akan memasuki ring pada tanggal 18 Mei. Tanggal awal mereka pada tanggal 23 Desember diundur setelah perjuangan Fury melawan legenda MMA, Francis Ngannou. Kemudian hanya 2 minggu sebelum pertemuan mereka pada tanggal 17 Februari yang diatur ulang di Saudi, Raja Gipsy menderita luka parah di atas matanya saat berlatih. Kini, jika salah satu dari kedua petarung ini menarik diri dari tanggal yang baru, mereka harus membayar hampir 8 juta pound sterling kepada rivalnya. Pertarungan ini akan berlangsung di Arab Saudi dan untuk pertama kalinya, Sky Sports, TNT Sports dan DAZN memiliki hak siar saat mereka bertarung untuk meraih angka tertinggi dalam hal jumlah penonton.